Dari Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Suara Bangga Kencana, suara komunikasi, informasi, edukasi, penyejuk hati bagi keluarga. Hadir menjadi sahabat keluarga Indonesia. Baik dari kawasan Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, kami hadir kembali Suara Bangga Kencana. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik sobat-sobat sekalian dimanapun Anda berada pada siang hari ini, kembali kami hadir di ruang dengar Anda dan di ruang layar Anda. Di edisi hari Rabu ya hari ini, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu dan tentu dalam naungan dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik sahabat-sahabat sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dan berbagi informasi tentang ayah teladan Indonesia. Tentu bagi teman-teman sekalian, terutama ayah-ayah muda, ya, bagi teman-teman sekalian, informasi ini mudah-mudahan nanti bisa memberi semacam wawasan baru ya, informasi baru dan tentunya pengetahuan baru agar kita semua mempunyai bekal yang lebih baik lagi atau upgrading bekal ya bagi teman-teman yang sekarang posisinya sudah menjadi seorang ayah. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung pada siang hari ini. Ada Mbak Tiara, ya, ada Mbak Feby, ada Marwan, terima kasih, ada Kenzi, ada siapa lagi, User Supra, terima kasih ya yang sudah bergabung di siang hari ini. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung di jalur Suara Bangga Kencana, baik di Komal maupun di layan chat, kami persilakan untuk bergabung. Bagi teman-teman yang ingin curhat ataupun bertanya seputaran tentang peran ayah pada siang hari ini, kami juga persilakan. Nah teman-teman muda, teman-teman dimanapun Anda berada, bagi seorang calon ayah ataupun bagi teman-teman yang sudah menjadi ayah pada hari ini, kita ketahui bahwa proses pendidikan ya, proses tumbuh kembang anak di dalam keluarga itu tidak ditentukan saja oleh seorang ibu, akan tetapi juga ditentukan oleh seorang ayah. Nah sahabat-sahabat sekalian, tentu dalam hal ini ya, ingin menjadi apa anak-anak kita ya, ingin menjadi sukses atau tidak anak kita, itu sangat tergantung dari peran ayah dan ibu dalam proses pendidikan. Nah tentu kita hari ini ya banyak menyaksikan bahwa peran ayah itu sangat kurang ya teman-teman ya. Itu bisa disebabkan oleh bahwa kondisi ya, budaya yang ada di Indonesia ya, budaya yang ada di lingkungan kita yang meyakini, yang kebiasaannya selalu bahwa pendidikan itu hanya terfokus kepada seorang ibu ya. Akan tetapi sesungguhnya pendidikan itu tidak tergantung saja kepada ibunya, akan tetapi proses perkembangan anak, proses tumbuh kembang anak itu juga ditentukan oleh seorang ayah. Nah teman-teman, gimana nih pengalaman teman-teman dalam memantau tumbuh kembang anak ya, bagi teman-teman yang terutama sebagai ayah nih pada saat ini, apa yang Anda rasakan ya, apa tantangannya terbesar untuk menjadi seorang ayah. Nah teman-teman, hari ini saya akan berbagi informasi kepada kita semua, dan hari ini kita akan belajar bagaimana sih menjadi sosok seorang ayah ya teman-teman ya. Terkadang nih banyak nih remaja yang curhat ya, yang bertanya kenapa sih saya punya ayah tetapi perannya tidak dirasakan. Nah teman-teman mungkin sering mendengar istilah fatherless ya. Nah fatherless ini adalah suatu kondisi di mana ada seorang ayah tetapi tidak dirasakan perannya. Nah ini tentu ya,
ayah-ayah yang ada di Indonesia, terkhusus yang ada di Bengkulu, sebelum ini harus memahami sejauh mana sih peran ayah dalam tumbuh kembang anak. Ya, jangan-jangan kita sudah berpikiran bahwa pendidikan itu hanya tanggung jawab ibu ya teman-teman. Nah, mindset ini teman-teman harus kita rubah. Mindset ini harus kita perbaiki. Nah, sebagai seorang ayah nih, kita harus upgrading diri ya, terus update diri agar apa? Informasi ya, apa sih yang peran-peran ayah dalam proses tumbuh kembang anak. Nah, ini harus kita pelajari semua ya teman-teman ya. Baik, terima kasih sudah bergabung. Juga ada OMR ya, ada Clip King, terima kasih ya, ada Bima juga, ada Pistor, selamat bergabung ya, terima kasih sudah menonton di siang hari ini. Dan tentu bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun ingin berkonsultasi atau ingin bercerita atau curhat, silakan di layanan Komal ataupun layanan inbox chat di kolom komentar daripada TikTok kita di siang hari ini. Nah teman-teman, sosok ayah. Nah kita hari ini coba sejenak merenung ya teman-teman. Sebenarnya tugas ayah itu apa? Peran ayah itu apa dalam proses pendidikan anak? Nah, jangan-jangan ya kita seorang ayah sudah belum pernah melakukan sesuatu yang baik, belum melakukan sesuatu yang maksimal untuk memperhatikan kebutuhan anak-anak kita, ya teman-teman ya. Nah, teman-teman ya, di kondisi fatherless ya di Indonesia, itu sudah dilakukan penelitiannya. Ternyata teman-teman, di Indonesia sebanyak 20,9% ya anak di Indonesia itu mengalami tidak hadirnya seorang ayah. Tidak hadirnya di sini teman-teman bukan tidak hadir secara fisik ya, akan tetapi tidak hadir secara peran ya, secara psikis ya. Nah, secara fisik ya kita sering melihat kehadiran ayah begitu kan, mereka sudah hadir di tengah-tengah keluarga ya sudah, akan tetapi tidak berlanjut pada komunikasi dengan anak-anak, kemudian tidak berlanjut dengan cerita ya tentang apa aktivitas anak-anak di rumah, kemudian sudah sejauh mana progres anak belajar di sekolah, apa kendala-kendala di sekolah. Nah ini tentu kita ya sebagai seorang ayah itu harus mengambil peran ini. Jadi begitu teman-teman. Nah teman-teman, ayah itu ya walaupun hadir secara fisik ya, terkadang kita juga harus hadir ya secara sungguh-sungguh, secara emosional. Nah ini sangat penting ya teman-teman. Ini terkadang ya kita ya dengan anak-anak kita itu jarang sekali ya memeluk anak-anak, kemudian mendengarkan cerita anak-anak ya, kemudian kita seorang ayah juga tidak pernah bicara ya dari hati ke hati dengan anak-anak. Nah ini semua ya tidak ada kata terlambat. Kalau ini belum dilakukan ya teman-teman, boleh dong coba dilakukan sekali-sekali. Kalau belum bisa setiap hari juga bisa dilakukan, tetapkan waktunya, misalnya dalam seminggu tuh kalau belum bisa setiap hari ya ada 3 hari atau 2 hari, bahkan coba dulu deh 1 hari gitu ya. Terima kasih ya sudah bergabung di siang hari ini. Ada Zel, ada Ila, ada Sandi, terima kasih ya. Kemudian terima kasih juga ada Zaki ya yang sudah stay tune di podcast Suara Bangga Kencana. Nah teman-teman, kita muncul sebuah pertanyaan nih, kenapa sih memeluk anak itu penting? Ya ini adalah wujud kedekatan kita ya, kedekatan secara emosional, bahwa kita hadir secara fisik dan secara jiwa terhadap anak-anak kita. Ada kalanya memang walaupun anak kita tidak meminta ya, ini
harus dilakukan oleh seorang ayah, apalagi ketika anak-anak kita itu dalam keadaan murung ya, dalam keadaan ada masalah. Nah, orang tua ya perlu tahu. Nah, anak-anak ini teman-teman, dia mau terbuka ketika orang tuanya sudah dekat dengan anak tersebut dan anak tersebut merasa nyaman dengan kehadiran orang tuanya. Jangan sampai kita sebagai orang tua, sebagai ayah nih, anak itu takut dengan ayah, takut dimarah, takut dihukum. Nah, kalau sudah seperti ini ya teman-teman kondisinya, jangan heran anak-anak kita tidak pernah mau curhat, tidak mau cerita dengan kita. Tapi ketika anak ada masalah, kita dekati ya, kita memeluk ya, sudah memeluk kemudian kita suruh dia bicara, kita dengarkan apa yang ingin disampaikan oleh anak-anak kita. Nah, sebagai seorang ayah ya teman-teman, ini harus dilakukan. Apalagi anak-anak kita sudah memasuki usia remaja, di mana ya anak-anak ini butuh didengarkan ya teman-teman ya, butuh sekali didengarkan. Walaupun sesungguhnya ya kita tidak mempunyai solusi terhadap apa yang dicurhatkan oleh anak, setidaknya ketika kita memeluk, kita mendengarkan, itu sudah menjadi sebuah obat bagi anak-anak kita. Jadi teman-teman sekalian, kita ya sebagai orang tua harus memberi ruang ya, ruang nyaman kepada anak ya, ruang di mana anak merasa bahwa kita hadir di setiap permasalahan yang sedang dialami oleh anak-anak kita. Nah, kita terkadang orang tua nih sebagai seorang ayah ya, terkadang kita jarang ingin mendengarkan anak kita bercerita. Ya, anak kita itu tuh bukannya tidak ada masalah, tidak ada yang ingin diceritakan kepada ayahnya, ya. Akan tetapi anak mungkin lebih nyaman dengan temannya, ya. Mungkin lebih nyaman dengan orang lain daripada orang tuanya. Kalau seperti ini kondisinya, teman-teman, kita sudah gagal menjadi orang tua. Dan hari ini, ya. Tentu kemampuan ini harus kita upgrading ya teman-teman ya. Kita harus terus lakukan perbaikan-perbaikan. Tidak ada kata terlambat ya, mulai dari sekarang ya teman-teman ya. Kemudian harus bicara dari hati ke hati. Ini apa teman-teman? Anak itu mau bicara dari hati ke hati apabila dia merasa aman, apabila anak itu merasa orang tua adalah sebagai pelindung yang paling hebat. Dia merasa bahwa orang tua itu adalah orang yang sangat mereka hargai. Ya teman-teman, terima kasih ada Fatir, ada Cila, ada Pepe Abid, terima kasih ya, ada Hendika juga telah hadir di siang hari ini. Ayo teman-teman muda, calon ayah atau seorang ayah ya, yang punya anak di rumah, yang punya remaja putra dan putri, ayo kita berbicara dan duduk bersama dengan seorang ayah ya teman-teman ya. Baik teman-teman, kembali ya di curhatan kita hari ini. Nah tadi kita sudah bicara nih tentang peran ayah ya. Hari ini ayah itu sangat sulit untuk memeluk anak, mendengarkan anak, kemudian bicara dari hati ke hati. Ya, terkadang seorang ayah hanya melemparkan tugas-tugas ini kepada seorang ibu ya. Jadi teman-teman mudah-mudahan setelah ini kita sama-sama belajar terus melakukan upgrading diri ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman nah ini ada penelitian ya teman-teman ya, ada Maureen Black ya, profesor peneliti ya Frederick University. Dia meneliti bahwa ya anak-anak yang dalam pola asuhnya melibatkan peran ayah itu memiliki keunggulan ya teman-temannya. Salah satunya cenderung memiliki masalah yang sedikit. Nah kemudian teman-teman, skill bicara yang lebih baik teman-teman. Kemudian masalah
tingkah laku yang lebih sedikit jika dibandingkan anak-anak yang dalam pola asuhnya yang tidak melibatkan peran ayah ya. Nah, teman-teman, kenapa anak-anak ya dengan peran ayah yang banyak, dengan peran ayah yang mengambil posisi dia sebagai ayah dan mengambil peran untuk mendidik dan melakukan pendekatan kepada anak, ternyata dampaknya luar biasa, teman-teman. Salah satunya adalah cenderung anak ini nantinya cenderung memiliki masalah yang sedikit. Kenapa? Karena dia merasa bahwa ada pembimbing dalam hidupnya, ada yang membackup terhadap masalahnya, ada yang mendengarkan dia, sehingga ya referensi anak dalam mengatasi sebuah masalah ketika dia sering bercerita dengan seorang ayah, maka dipastikan dia mempunyai sebuah solusi, dia mempunyai solusi yang baik ya teman-teman ya. Kemudian ternyata setelah diteliti juga teman-teman ya, ternyata anak yang dekat dengan ayah dan ketika ayah berperan dalam pendidikan anak, ternyata anak-anak dari ayah ini ya, ternyata anak-anaknya skill bicaranya lebih baik dibanding ya anak yang tidak mendapatkan peran ayah atau anak yang tidak dekat dengan ayahnya. Kenapa teman-teman? Karena begini, ketika ya anak itu sudah dekat dengan ayahnya, dia sering bercerita ya, dia mempunyai problem solving. Artinya dia mempunyai teknik-teknik pemecahan masalah. Kenapa? Karena ayah sudah pastinya ya, apalagi kita seorang ayah yang sudah mempunyai pendidikan ya, tentu kita mempunyai strategi, kita tentu mempunyai cara, kita tentu sudah upgrading informasi begitu ya teman-teman, terhadap bagaimana ya untuk meningkatkan life skill dari anak-anak. Kenapa? Inilah kenapa anak yang dekat dengan ayahnya selalu bercerita, anak ini biasanya dalam skill komunikasinya akan lebih baik daripada anak-anak yang tidak dekat dengan ayahnya. Walaupun sesungguhnya ini bukan satu indikator ya, tetapi akan banyak indikator lain. Tetapi yang paling kuat adalah peran ayah di sini ya teman-teman. Kita melihat ketika anak itu dekat dengan ayahnya, kemudian juga dekat dengan ibunya, dia akan menjadi anak yang pede ya teman-temannya, menjadi anak yang bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Jadi seperti itu. Nah, kemudian masalah tingkah laku yang menyimpang itu lebih sedikit. Ya, karena begini teman-teman ya. Ketika ya seorang ayah itu berkomunikasi dengan anak-anaknya, otomatis aktivitas anak-anaknya kan akan terpantau ya teman-temannya. Ada schedule, ada review, ada kemudian semacam pengawasan yang kemudian ada efek dari pengawasan itu sendiri ya teman-temannya. Ya di sini apalagi ayah ini bisa memberikan reward dan punishment ya terhadap anak-anak yang melakukan kesalahan, tuh ada hukuman. Akan tetapi hukumannya mendidik. Ketika anak melakukan sesuatu yang baik ya, itu juga harus ada reward ya teman-teman. Hari ini ya banyak kita saksikan orang tua itu hanya memberikan hukuman, tetapi tidak memberi reward kepada anak ketika mengerjakan sesuatu yang baik, ketika mengerjakan sesuatu yang berprestasi, ketika melakukan hal-hal yang positif. Nah, sebagai orang tua ya, kita harus memberi sebuah apresiasi. Teman-teman, apresiasi ya, punishment ya, itu harus dilakukan dengan seimbang. Punishment, hukuman itu juga harus bersifat mendidik, menambah skill dan menambah pengetahuan dari anak-anak kita. Jadi seperti dan menambah kesadaran diri akan pentingnya disiplin. Nah, ini yang mesti ya dilakukan oleh orang tua ya teman-teman ya. Jadi kita bercerita hari ini teman-teman, kita akan ada sebuah inovasi ya, sebuah kegiatan yang kemudian kegiatan itu bisa memberi sesuatu dampak yang positif ya bagi kita. Jadi seperti itu teman-teman.